ini sulit, butuh berapa proses. Ini kosong-kosongan baru itu hanya berapa itu kalau kita melakukan seperti itu. Ayo coba yang bisa menerapkan. Mana argumennya, saya ingin tahu. Gak bisa menjawab. Gitu. Jadi memang pertanian ini menjadi sekarang itu lagi naik daun. Ya bagaimana kita itu naik daun bukan daun kelor ya. Bagaimana kita itu memanfaatkan itu. Sumenep itu udah menurut saya itu sudah mendapatkan perlakuan khusus lah. Bagaimana kita manfaatkan aja gitu. Mau apa Sumenep itu? Tinggal minta. Tapi feedbacknya apa juga ke pemerintah kan seperti itu. Masalahnya Sumenep petaninya tidak ada regenerasinya. Regenerasinya itu tidak minat dengan petani, Kak. Semuanya pindah hijrah, mau kerja kantoran, PNS, nggak ada regenerasinya. Tapi nanti saya yakin pada pemikirannya paling jadi favoritnya nanti ya pertanian, pasti itu agribisnis pertanian nanti. Mestinya ya harus digagas pendidikannya diarahkan ke pertanian. SMK pertanian itu ada apa enggak? Nggak ada kan? Belum ada lah. Belum. Makanya yang menjadi persoalan ini kan di lembaga pendidikan, utamanya di dunia akademiknya. Justru di Sumenep ini hanya satu kampus yang punya prodi pertanian. Itu sekabupaten Sumenep. Jadi ini kan secara Uneja itu ya. Nah, itu hanya ada di Universitas Iraraja. Ini kan juga menjadi persoalan ketika berpikir mengenai generasi petani. Nah, kalau sudah perhatiannya dianggap di dunia pendidikannya saja, bagaimana mengarahkan generasi petani untuk cenderung melestarikan pertaniannya di Kota Sumenep, ini kan juga nanti susah gitu. Kenapa? Ya karena ini generasi muda di Sumenep ini kan kecenderungannya lebih pada yang instan. Mungkin mereka lebih dekat dengan cita-cita menjadi pengusaha gitu. Karena mungkin itu lebih instan, mungkin menurut mereka, karena melihat mungkin sejauh ini pertanian di Kabupaten Sumenep ketika melihat tidak menjanjikan. Orang-orang tuanya tidak menjanjikan itu saja, apalagi memang stigma atau mindset yang dibangun sejauh ini orang tua itu, Cong, kamu jangan jadi petani. Seperti saya, cukuplah saya yang jadi petani. Kasihan, Cong. Gitu. Jadi seolah-olah merekomendasikan anaknya itu untuk tidak menjadi petani. Ini kan pemikiran yang keliru sebenarnya. Betul. Mestinya kan pertanian ini dikelola dengan sedemikian rupa atau dimodifikasi atau dibikin modern lah gitu ya. Berkaca kepada negara-negara di luar negeri itu yang sudah puluhan tahun luar biasa perkembangannya ketimbang di kita sudah tinggal jauh maksudnya. Betul. Harusnya ya dengan adanya mesin. Ya mungkin pemerintah harus berpikir ini mengenai modernisasi pertanian lah. Apalagi di Sumenep memang satu-satunya wilayah yang potensinya ini ketimbang daerah lain luar biasa pertaniannya. Belum lagi perikanan, kemudian peternakan. Di Sumenep ini punya 126 pulau. Coba kemudian di 126 pulau ya. Iya. Itu yang ada yang belum ditemukan belum ya? yang jelas data dari Sumenep itu ada 40 yang tidak berpenghuni. Selebihnya itu ya berpenghuni. Masih perawan 40 itu ya? Betul. Entah apa. Wah, ini kalau sing traveling mendengar ini bagaikan angin surga. Makanya pasti kan di setiap pulau itu ada potensi-potensi yang mungkin belum digali gitu. Karena memang mungkin sejauh ini pemerintah tidak fokus pengembangan di situ. Jadi mungkin ada perlu pihak investor atau pihak swasta yang bagaimana bisa kemudian memanfaatkan itu untuk bisa dikerjasamakan atau seperti apa untuk bisa mengembangkan Sumenep ke depan. Saya rasa kalau tergantung pada APBD yang hanya nominalnya 2 triliun. 2 triliun setahun itu. Iya, APBD sebenarnya 2 triliun. Itu total kan? Total itu. Maksudnya kan nggak cuma pertanian kan, total iya, ya. Total baik pembangunan daratan dan kepulauan. Bagi-bagi berapa persennya itu persennya. Dengan nominal segitu kan secara nasional bagaimana mau berkembang gitu kan. Hanya seperti itu. Padahal di Sumenep ini kan kaya akan sumber daya alamnya gitu. Sementara masyarakatnya sejauh ini
banyak yang terkooptasi atau terpengaruh dengan yang instan, bisa dibilang berapa persen ya. Soalnya itu Banyak yang jadi pengusaha kelontong itu. soalnya masyarakat itu kan juga harus realistis kan. Kita hidup di dunia nyata. Petani 1 bulan dapat katakanlah 1 juta. Betul. TikToker 5 juta. Nah, ini Terus toko kelontong 5 juta. Ya itu akhirnya kan. ini lagi juga yang menjadi persoalan ketika anak-anak petani di Sumeneb misalkan, atau anak pengusaha atau ketika kuliah di luar kota, mereka kemudian berkarir di sana, kemudian sukses, mereka enggan pulang kampung. Kenapa? Karena ketika pulang kampung dia harus mulai dari nol lagi. Kayak saya ini. Pulang kampung ini. Jadi berpikir berapa kali untuk Itu beli traktor itu. Untuk memulai dari pulang pertanian. kampung gitu. Mending kemudian dia mengembangkan usahanya di sana, hasilnya mungkin ya entah setahun berapa kali pulang kampung, kemudian dibagi-bagi kepada keluarga atau orang tuanya gitu. Betul. Ketimbang kemudian membangun daerahnya sendiri. Sementara daerahnya sendiri dibiarkan saja oleh dikembangkan oleh orang yang ya itu tuh saja kapasitas SDM-nya, pas-pasan, jadi tetap tidak berkembang begitu. Karena tidak ada orang yang memang profesional, yang menjadi inspirator, yang memulai misalkan. Dan saya lihat juga keseriusan pemerintah daerah sendiri, mindset dinas di Kabupaten Sumeneb ini, pola pikirnya hanya sebatas yang penting memenuhi kewajibannya sebagai pejabat gitu. Begitu berarti ya? Iya, salah satunya apa misalkan ya harus kantor dari jam berapa ke jam berapa. Jadi mindset Gak bahaya kan? Bagaimana kemudian dia hadir misalnya dinas pertanian, mestinya dia kan sejauh mana dia hadir di tengah-tengah masyarakat untuk bisa memberikan motivator atau enggak ada. Dinas-dinas yang lain misalkan. Penyuluhan gitu ya. Betul. Mereka hanya datang kantor, duduk, sesuai waktunya pulang gitu. Sejauh ini masyarakat justru independen gitu. Kreasi sendiri. Mereka usaha sendiri, ekonomi sendiri. Iya, sudah otonom sudah. Kehadiran pemerintah ini. Nah, ini kemudian yang menjadi juga persoalan-persoalan yang selama ini bahan pemikiran semua pihak, termasuk misalkan kita punya wakil rakyat misalkan ya, yang mestinya memperjuangkan nasib para petani, pedagang dan semacamnya. Ya tidak jauh berbeda, hanya itu saja seolah dari tahun sebelumnya copy paste gitu kan, dari sekian program yang direncanakan gitu kan. Nah, ketika sudah seperti ini maka upaya yang diharapkan misalnya ke depan untuk menuju Indonesia emas misalkan, sebelum ini bisa dibilang kalau kondisinya seperti ini sangat pesimis. Pesimisnya gimana? Ya minimal mungkin nanti hanya menjadi manusia yang konsumtif lah gitu kan. Jadi masih kalah dengan daerah-daerah yang lain yang sudah mungkin lompatannya sudah lebih gitu. Jadi mungkin ini yang perlu menjadi perhatian semua pihak. Bagaimana regenerasi untuk generasi milenial dan generasi Z ini yang perlu kemudian diarahkan gitu kan. Termasuk yang menjadi kuncinya ini di dunia pendidikan. Bagaimana kemudian memberikan generasi ini diarahkan kapasitas pendidikannya itu, kalau memang ini fokus di dunia teknologi atau di dunia pertanian, perikanan, ini mestinya difokuskan gitu. Betul. Karena betul sekali, karena kan kalau aku sendiri melihat loh, kebutuhan market akan tenaga kerja, bidang pertanian ini kan istilahnya kan masih kosong kan, belum istilahnya itu pagunya itu nggak mencukupi. Katakanlah ada potensi peluang di dunia pertanian itu ada 100 itu, baru 2 yang masuk, yang 98 itu yang lain, toko kelontong lah, inilah pokoknya di luar pertanian itu. Dan apalagi pendidikan kita, tak lihat loh, aku belum menemukan SMK itu pertanian. Aku sendiri kan sekolah itu Jun, SMK ya wis kayak aku kan dulu elektro. Di tempatku itu ada 3 jurusan dulu, elektro, terus itu mesin sama bangunan. Nah, elektro kan dipecah, ada elektro kuat, ada elektro lemah. Listrik gitu loh yang terus ada, kalau mesin itu dipecah jadi perkakas sama otomotif. Nah, nanti kalau keluar yo kemana, merantau gitu ya. Ketika sudah merantau, di sana kan biasanya kan kontraknya kan habis. Wah, kalau di
misalkan di sana terus kan di kota besar kan kosnya kan terlalu tinggi. Akhirnya mau nggak mau kan pulang kampung. Contohnya misalkan Covid kemarin, ya kan, pulang kampung jebret. Pulang kampung mau nggak mau, ya udah tani kan. Ketika tani, gimana ya caranya? Teknik kan kita nggak pernah menyinggung masalah itu sama sekali. Yang disinggung kan masalah mesin sudah terlalu banyak. Apalagi mesin kan sudah industrinya kan sudah sangat luar biasa hebat. Artinya nggak penting. Terus perbaiki, nggak usah perbaiki. Elektro misalkan, katakan aku dulu pernah nyervis monitor gitu ya. Sekarang nggak butuh orang servis monitor, beli langsung baru murah. Kalau servis katakanlah 450.000, beli baru 490.000, selisihnya cuma 40.000. Contohnya begitu. Nah artinya memang ini bisa dimulai dengan ini apa namanya itu mindset itu loh ya. Mindset bahwasanya pertanian itu sangat menjanjikan sekali itu. Kita bisa rangsang dari ekonomi dulu. Artinya, iki loh bro, kalau awakmu bertani itu, kangkung aja 1 bulan kamu bisa dapat katakanlah 5 juta gitu. Itu sudah, waduh, tak bensin tiktokan aku misalkan seperti itu ya. Waduh, mending ini yo, enak seger-seger gitu. Dari mindset dulu, itu untuk kayak anak saya itu tak kasih tahu, nak, kalau bisa kamu jadi petani. Itu kan sudah, akhirnya kan terangsang otak. Akhirnya dia ketika mindsetnya sudah berubah, rasa keinginan tahunya itu kan fokus nyari tentang pertanian seperti itu. Mulai dari situ. Nah makanya isu-isu kayak gini ketika kita ketemu sama generasi muda, anak-anak muda itu, kita itu isu ini digembarkan terus. Diskusi masalah pertanian ini kita gencarkan, ketemu ngobrol gitu ya. Gimana bro? Wah bisnis apa bro lagi bro? Kangkung nyaman bro. Nah seperti itu. Yang menjadi persoalan lagi ketika persoalan pertanian ini sebenarnya luas. Jadi tidak hanya bagaimana mengolah sawah kemudian tumbuh dan semacamnya, tapi juga yang dimaksud dengan bagaimana kemudian hilirisasi pertanian. Itu nanti hasil produk-produk luar biasa itu hilirisasi. Apa namanya pertanian itu kemudian di packing atau dikemas dengan rupa sehingga kemudian bisa nilai jualnya itu lebih. Nah ini sebenarnya kalau bicara dunia pendidikan yang fokus pada pertanian, maka ini juga ada berbagai macam jurusan yang nanti bisa melengkapi dari semua produk yang dikaitkan oleh pertanian. Misalkan nanti urusan pengembangan packing pertanian atau kemasan yang modern. Nah itu memang seperti ini kan. Nah dan ini kita sudah memulai, sudah ada contohnya. Ini contohnya. Nah, ini kan maksudnya nggak sekedar ngomong, kita kan harus memulai dulu kan, artinya memulai dulu membuktikan. Karena kalau kita ngomong bacot kan gitu. Nah ini dia Muspik sudah bikin ini mas, bawang itu loh, bawang apa namanya itu, bawang goreng itu loh. Mi, ono kok neng dapur punya aku Pik. Ya kan, nah seperti itu, hasil betul itu. Tangkapan ikan itu dijual apa mentahnya gitu, mentah bahan baku aja tidak komoditas diolah. Akhirnya nah karena yang mau mengolah ini SDM-nya tidak ada. Betul. Nah ini yang butuh kemudian kenapa kok SDM nggak ada? Kewajar terus itu pertanyaannya. Jadi kan ini butuh orang-orang yang profesional yang memang ini mengajari tentang bagaimana cara memproduksi dari bahan baku hasil lokal ini menjadi kuliner apa misalnya dari ikan itu. Ini kan ini yang tidak ada sejauh ini, yang manual saja. Hasil dari laut dijual mentahnya, hasil dari pertanian ya dijual mentahnya, tidak diolah karena memang keterbatasan SDM itu. Keterbatasan SDM ya karena memang tidak ada lembaga pendidikan yang memfokuskan bagaimana menciptakan generasi-generasi yang mempunyai keahlian di bidangnya itu. Ini ini kan dari bawang segar, Madura. Ini salah satunya ya kan pertanian misalkan ada yang generasi yang fokus bertani bawang, ada generasi yang fokus bikin kemasan atau kreatif mengolah hasil bawang itu dibikin seperti ini. Nah, ketika dijual ini sudah lain kualitasnya, nilainya sudah beda, gitu kan. Nah, bisa menjadi diekspor ini bisa menjadi bahan yang minat tertarik orang-orang luar negeri misalkan ini bisa tertarik ketika seperti ini. Nah, ini yang diharapkan oleh kita. Dan itu nanti butuh tenaga kerja, otomatis mengurangi pengangguran, ya kan? Simple kan artinya. Ini kan saya maksudnya seperti itu. Ketika ini produksi kemarin
udah pengupasan itu beda orang. Yang goreng beda orang, yang iris beda orang. Dalam produksi masih kecil itu melibatkan itu 8 orang ini sudah. Itu saya bayar itu. Ibu-ibu ya. Ibu-ibu sama pemuda, yang bagian packing pemuda, yang bagian stiker. Itu kan saya kan gini pertamanya. Melihat harga bawang turun ke pasar langsung itu 10.000 per kilo. per kilo. Kering itu. Kering. Kalau saya dihitung BEP-nya itu, petani itu sangat rugi. Bisa membengkak itu sampai 10 juta rugi. Makanya terus ada bagaimana diskusi dengan teman-teman, ada apa dengan dinas juga. Berarti harus hilirisasi. Makanya kami itu membuat produk ini. 1 kilo ini membutuhkan 3 kilogram bawang segar. Berarti 30.000 ya. Berarti 30.000. Harga pokok bahannya tok ini ya. Kalau ini 1 kilo kan anggaplah 10 botol. Itu 15.000 per kilo. Itu 150.000. Udah berapa itu? Kita tinggal kalikan berapa ini kilo itu. Jadi ini merupakan terobosan terbaru. Mungkin salah satu untuk meningkatkan, untuk menarik daya petani pemuda itu yang kayak gini. Nanti ada yang menjual, ada yang produksi. Ya, Kalau makanya kita kalau dihadapkan langsung jadi petani semua, saya rasa sulit. Makanya itu kan kita kan tidak bisa sendirian. Ya. Contoh kemarin pas Kiai Adem ke Surabaya kan tak kasih contoh Alga Gold itu kan. Ya. Ini loh Kiai, ini produk lokal ini dari petani, ada pisang, ada bekatul, itu tak ceritain. Harganya berapa, Pul? 307. Ini petani semua. Kayak contoh Pak Iwan kan dia kan bagian formulator. Nggak mungkin nanam sendiri. Ngambil dari petani. Nah, makanya kan kita nanti kan menjadi sebuah platform. Ya namanya bisnis itu kan kita kan nggak mungkin sendirian, Bro. Butuh, kalau kamu loh coba butuh yang bagian goreng, bagian bagian goreng, bagian making, bagian kulan 1 orang. Ayo bayangan. Bagian pemasaran, bagian marketing, bagian bikin website. Aduh. Wah, ngelundase itu. Ya, betul. Iya, makanya itu kita nanti kan perlu berkolaborasi antar segala lini nanti itu. Seperti Sebenarnya di Sumeneb itu sudah mempunyai nilai khas untuk bawang sendiri. Tapi ya itu permasalahannya, tidak ada hilirisasi mulai dulu. Sehingga terjadilah saat ini hilirisasi. Kalau hilirisasi bawang kan masih baru termasukan, tanaman baru kan. Nah, jadi ini tembakau yang lama. Nanti kita bahas tembakau. Kamu pakai produk tembakau itu, ayo. Itu kepas. Jadi hilirisasinya itu setelah dikembangkan, ini banyak yang suka ternyata. Malah dari kementerian pun pesan gitu. Artinya apa? Ini nih peluang mungkin nanti komoditas lainnya nanti ada hilirisasinya juga harus seperti itu. Kalau saya berpikirnya seperti itu. Kalau kita teman-teman petani muda langsung ke ini, wah saya rasa sulit. Langsung ke apa? Langsung tanam di sawah apa? Kalau langsung maksudnya langsung dirubah. Harus terkonsep, Iya. Bro. Jadi Terkonsep. Nanti hasil ini jualnya kemana? Kan dari situ dulu. Tanamnya buah, alhamdulillah panen habis itu. Iya. Gak ada yang beli, Bro. Waduh, ngelundas kuwi. Makanya. Tapi kalau sudah ke packing kayak gitu, sudah ada hilirisasi, kan enak, Mas. Iya. Kita buka platform, kita buka market, ya kan? Enak jualnya. Iya. Kalau tembakau ya hanya 2 tahap, mulai dulu. 1 kita namen ya tembakau, habis itu nggak usah dipasat itu. Daunnya tok. Iya, daunnya tok. Ada yang langsung katanya kalau orang Madura itu bes. Cuman lihat kualitasnya tembakau. Oh, ini 20 juta. Satu peta. Langsung itu. Sebelum dipotong-potong gitu ya. Belum dipotong. Jadi petani itu pakai nerima ijon gitu ya. bersih. Langsung 1 juta, 20 juta satu peta itu kan. Nah, karena dihitung, dikalkulasi. Awalnya kejadian itu biar tidak ribet, mengurangi budget. Nah, ada yang berani berbeda, tidak dijual di tempat, nggak ada.
Jadi diambil dulu, dipetik daunnya dulu, baru disasar. Dimasak itu ya. Iya. Sampai dijemur. Nah, dijemur sendiri. Nah, ternyata perbedaannya itu sangat jauh, Mas. Dari yang satu petak langsung ditawar 20 juta di tempat. Ketika dicincang itu, dijemur, nah itu bisa jadi 30 sampai 40 juta. Wis. Nah, Padahal cuman beda berapa proses itu ya? Iya, dua Dua kan? proses ya, dua Nah, tahapan ya. cuman di sini makelar tembakonya juga jahat. Kamu jadi maklar dong. Nah, jadi ngakali juga. Jahat ya apa, Bro? Nah, kalau pedagang tembakau di sini kan modalnya nekat, bondo nekat. Sampai yang punya tembakau ya, saya tawar berapa satu wadah ini, satu bungkus ini berapa? 15 juta, jebret, 15 juta. Oke, saya bawa dulu, nggak langsung dibayari 15 juta, disetor ke gudang. Kalau untung ya 15 juta, padahal untungnya itu berapa? Anggaplah satu bungkus itu, satu teker itu untungnya 2 juta, nggak dikasih tahu. Nah, ketika rugi tidak sampai dengan target penawaran dari awal 15 juta, ya nggak dikasih 15 juta, Masa, Bro? paling 12 juta. Loh, yang terjadi sekarang kan seperti itu. Membodohi. Jadi Gitu memang loh. harus adanya hilirisasi itu. Iya, butuh platform. Nah, sekarang makanya banyak Ya makanya ini kita sebenarnya terbantu peluang juga sini, sing mau Iya. terjun ke sini aslinya peluang besar juga ya. Iya. Jadi adanya pabrik-pabrik lokalan ini rokok sebenarnya membantu sekali ke petani. Jadi dari petani kita cincang sendiri, kita jual ke gudangnya sendiri. Nah, dari gudang kan itu kan ada sekarang rokok lokalan. Itu pun sudah resmi loh. Nanti dibuat sendiri. Pekerjanya dari sekitar kita juga gitu loh. Jadi double kita petani itu. Setelah selesai panen, kita untuk vakum nanam tembakau lagi. Kita kerja juga di pabrik rokoknya itu. Datang. Jadi luar biasa. Itu tuh. Itu contohnya maklar tembakau itu. Ngakalin tok di sini. Jadi memang kalau Tapi dia baik kok dia. itu agak sulit memang pengembangannya kalau. Loh, iya kan? Karena memang di sana itu bukan ya yang lain, bukan kelas ini, udah kelas ya mafia itu. Mafia, musuhnya mafia. Escobar ya, sekelas Escobar. Seperti itu. Nah, di atas Sangar, mainnya, ya. secara teknis pakai Sopo Escobar wae dhewe itu, iki? bawahnya juga ikut, Mas. Heeh. Yang kalah ya petaninya. Jadi Makanya dari itu udahlah tebas dengan saya. Berapa? Satu petanya 20 juta. Udah. Nggak mau ribet akhirnya. Karena meskipun ngikutin proses irisasi, ujung-ujungnya rugi. Karena itu mafianya itu. itu yang kalau acara kayak provinsi itu yang diundang siapa? Bos Jarum, terus Gudang Garam. Itu ketika ada orang yang mau ngomong, bagaimana itu tidak dikasih ngomong. Kan ya. Itu sudah. Tidak ada permainan petani semafia tembakau, nggak ada itu. Tembakau kan Karena paling tembakau besar, itu Mas. kan ya itu Escobar itu yang Tembakau, lihat ya. Tembakau paling baik Market itu, value-nya berapa triliun itu? itu Madura loh. dari bea cukai aja Jawa Timur per bulan itu 3T bea cukai aja. Itu total ya. Jawa Timur itu Jawa Timur tok ya. 3T ya. 3T. Bisa untuk bangun Suramadu 1 ya. Makanya bea cukai itu pajak. Cukup dari situ aja bangun Suramadu ya. Iya. Loh, tembakau Jadi di kalau- Madura ini kan dulu kan dibilang tembakau daun emas kan. Karena mereka setelah panen beli emas. Soalnya memang bener-bener profitnya gede ya. Kualitasnya bagus. Nah, dengan adanya pendatang baru, mafia baru. Nah, ada apa ya namanya calo-calo. Wah, calo internasional, Mas. Iya benar, lokasi di sini kecil, tapi calonnya wah internasional juga. Iya. Keren. Kita tidak bisa melawan. Makanya harus bersatu sebenarnya petani itu. Ah, Atau buat platform kayak itu punyamu itu yang kamu ceritakan Klaten itu.
Oh iya. Itu sangat-sangat mungkin itu. Tinggal yang penting pemudanya aja gerak, mau gerak gitu kan. Dan Kalau kita kayak memang harus Pak kita itu nggak bisa. Generasi Z ini harus berubah. Iya mindset itu dari mindset dulu, memang awalnya dari mindset dulu. Teknikal bisa lah dipelajari, sangat mudah itu nanti. Loh, iya, masalahnya kalau petani ini kan dari teori langsung ke praktek, enaknya di situ. Nah cuman karena gengsi, alah bapakmu petani sisan. Gengsi, padahal petani itu wow keren bro. Banyak artis yang vakum di artisnya itu jadi petani. Tahu pemainnya Wiro Sableng dulu. Wah, Ken. Dia jadi petani sukses loh. Asli Lebeng. Kau nih yang Gitu. Kamu kalau nanti ini Pik sampai diupload viral, bahaya Pik. Kamu sumber dayanya belum mencukupi. Nah, makanya kan artinya juga kita persiapan kapasitas juga. Sudah Siap ya misalkan ya. Sudah. 10 ton. Jadi 100 sebelum ton. saya produksi, saya itu lihat beberapa bawang, antara bawang Pamekasan, bawang Sumeneb. Mohon maaf, bawang Pamekasan ini tidak seenak bawang Sumeneb. Saya yakin varietas apapun kalau ditanam di Sumeneb itu kualitasnya beda. Gak tahu kenapa. Tanahnya berarti beda. Iya, Mungkin dari tekstur tanahnya. Tanah juga, pasti ya. beda. Wong aku Iya. kemarin bawa Makanya jambu itu ketika ada biji permintaan beda. banyak, itu aman kayak. Kita ambil di Sumeneb. Nah, yang jadi permasalahan benar katanya yang dibahas Mas Ipul tadi, ketika sudah di packing seperti itu banyak pemesanan, sedangkan petaninya stok bawang mentahnya itu kurang memadai. Di sini karena apa, bro? Ketika sudah panen tembakau sukses, udah tembakau terus, bawang sukses, bawang terus. Nah takutnya ada kebosanan, pengen variasi lagi apa segala macam. Ketika ini sudah laku dan permintaan banyak, bahan bakunya nggak ada, bro. Ada. Makanya kan diciptakan. Namanya pabrik kan sesuai dengan pesanan kan. Iya. Bahan baku kita bahan bakunya kan tanah nih, dari tanah kan. Yes, itu tinggal nanti kita edukasi ke petani. Sebenarnya petani itu gampang kok, simple. Selama dia tuh prospek ekonominya menjanjikan, Iya. siap bro, tak Jadi, tanam iya. bro, kan gitu Jadi aja. sampai ada kata begini, petani itu siap disuruh nanam apapun, tapi Iya. tolong perhatikan pasarnya. Kalau sudah terbentuk pasar, itu kami akan apapun yang diminta dari kami siap tanam. Bawang itu kurang dibantu gimana? Petani itu disuruh belajar cara nanam bawang itu dengan baik. Setelah itu dipraktekkan. Satu, petani itu nggak ada biayanya. Sudah disupport, sudah didanai, tinggal nanam, tinggal ngerawat aja. Nanti hasilnya bagi bro, berapa persen? Kan dia hanya namen, dia hanya ngerawat, modalnya orang lain. Itu segitunya loh untuk support bawang itu. Tapi apa? Ya yang lansia itu yang kerja bro, karena yang regenerasinya gengsi bro. Ini bro, Jadi enakan jadi apa usaha lain bro. Kalau bawang gini, Gitu loh. jadi bawang itu di Sumeneb jadi perhatian khusus karena varietasnya tidak ada duanya. Dan kenapa? Itu kan ada IFAD itu, apa singkatan dari IFAD itu yang memberi dana petani. Di Indonesia hanya ada 13 kabupaten, Jawa Timur ada 2 dan Madura 1, yaitu Kabupaten Sumeneb. Ini sangat luar biasa. Semuanya Nih kopi nih. dibiayai, Pelana. semuanya dibiayai dari pembibitan. Itu kan dapat semuanya, kepotong-potong. Saprodi. Ayolah. Jadi petani Semangat ini profesional kita ini. sekalian. Ya profesional, makanya kita terus belajar lah. Cuma setelah ini dibangun, kan dibentuk juga korporasinya, ada pelatihan korporasinya juga. Ya. Korporasinya juga dibentuk. Yang ini merupakan tugas kita. Bagaimana ini adanya lah membantu petani. Petani sudah tugasnya produksi, kita tugasnya untuk memasarkan, menjualkan. Iya. Setelah adanya kesinambungan antara petani pelaku dan bagaimana ada wadah yang untuk memasarkan. Ini harapannya dari dinas pusat.
Tapi yang menjadi masalah di sini ketika mindsetnya masih belum terbentuk, ketika istilah pertanian itu hanya, mohon maaf, kotor. Gitu. Jadi tidak ada ketertarikannya pemuda-pemuda di sini. Gengsi. Sebetulnya kalau kita bisa membuka wawasan kita, wah, petani itu sangat luar biasa. Kita sudah ada semuanya, tinggal kita bagaimana memanfaatkan itu. Contohnya bawang merah sekarang, apa yang tidak ada? Sulit air, dibantu pengeboran. Sulit jalan, dibantu pembuatan jalan usaha tani. Nah, bagaimana? Cuma kan kita harus, ketika kan kita tidak mungkin menerima aja dari pemerintah, harus memberi feedback juga kepada pemerintah gitu. Yaitu dengan meningkatkan kualitas tani. Permasalahan di Sumeneb itu hanya continue, tidak ada continue, sehingga pabrik-pabrik itu tidak mau bekerja sama, tidak ada MOU. Bulan ini bawang, Iya. besoknya Tembakau. jagung, besoknya ya. Iya, tidak ada MOU. Jadi saya akui. Karena iklim juga, Bro. Iya, soalnya Sumeneb itu tergantung iklim ya masih ya. Tapi 90% kalau ya. varietas Sumeneb itu bawangnya lebih tahan Tahan maksudnya nggak dari Iya, air ya? meskipun air itu lebih tahan. Oh gitu. Makanya kenapa? Kalau saya membandingkan kemarin itu dari beberapa nyudup, kalau dibilang profit ya, kalau bicara profit itu lebih baik nanam di taman hujan, musim penghujan. Kenapa? Harga lebih mahal. Memang hasil panen lebih sedikit tapi harga lebih mahal. Kemarau hasil panen banyak tapi harga hancur 8.000 per kilo. Kalau itu sampai petani kemarin itu beli sendiri rugi banyak, itu kurang lebih 20 jutaan rugi itu. Tapi untung itu ada bantuan dari beberapa dari pemerintah itu. Jadi bibit tidak usah beli. Saprodi dikasih. Aduh, Kenapa kok bawang, Pik? Kok nggak yang sudah ada? Kan kita kan sudah ada biasanya apa? Tembakau sama apa yang rutin itu? Padi. Padi cuma setahun sekali ya. Apalagi yang biasanya rutin di sini itu. jadi gini. Sekarang itu bawang menjadi perhatian khusus. Itu kan tanaman hortikural namanya, horti. Itu Hortikultura gitu ya. Jadi memang difungsikan seperti itu. Jadi memang kalau pemerintah itu tidak semuanya sama. Bawang merah tidak. Jadi setiap daerah itu beda. Kalau bawang merah hanya 2. Itu Malang sama Sumeneb. Ke Magelang beda lagi. Ke Purbalingga beda lagi. Ya tergantung apa varietas di sana yang layak dimunculkan, yang nanti bisa ada feedback ke pemerintah. Jadi tidak semua daerah bawang, enggak. Cuma ini kan program ini khusus dataran tinggi. Dataran tinggi itu kan kesulitan air seperti itu. Makanya di pemerintah ketika Termasuk Pidungdung ini ya, masuk wilayah kategori itu ya. Iya, di sini itu ketinggiannya 200 Mas Yo. 200. 200 tapi panas ya. Iya, Harus sedikit ya. 200. Di sini 200. Banyak pohonnya padahal dia Tapi ketika- penangkap karbonnya nggak ketika banyak punya padahal. sampean di sana meskipun sudah di Oh, Madiun, jauh. masih sini. Jauh lah, makanya kan harus apple to apple, Bro. Iya. Head to head. Jangan ke Surabaya, jangan lah. Lainnya lah. Jadi makanya itu kan kita itu sudah Lebih asri di situ. dikasih pelatihan. Tinggal bagaimana petaninya kita itu mau berkontribusi apa tidak. Contohnya, ya eksekusi adalah Iya. ayo, kemarin ditagih itu yang bikin apa polybag. Polybag, Pertanian apa itu? Sudah dibantu sama Iya. pupuknya dan lain-lain. Nah, pekarangan itu. pekarangan itu. Kan kita hanya menyiapkan tanah. Heeh. Kita sudah dibantu itu. Heeh. Polybag dibantu, pembibitannya udah dibantu. Kalau yang sudah yang sepanjang ini saya ketahui di Kabupaten Sumeneb itu untuk apa ya, dari pemerintah sendiri itu loh Mas, apa yang sudah dilakukan gitu, atau mungkin saran-saran yang harus dilakukan. Ya sejauh ini kalau yang bawang itu ada varietas dulu pernah saya liputan itu ada di Rubaru itu. Ya. Apa namanya varietasnya itu? Varietas baru. Iya, varietas Rubaru itu. Cuma kendalanya ketika kemudian di pemasarannya mungkin ya, yang sejauh ini menjadi kendala sehingga kemudian masyarakat untuk terus continue menanam bawang itu sendiri mungkin di situ yang menjadi kendala sehingga
apa namanya keberlangsungannya ini mungkin yang macet gitu kan, sehingga kemudian itu tidak kemudian dikembangkan, tidak menular pada yang lain. Jadi tidak tersalurkan ya. Nah, pemasarannya ya itu. Yang kemudian yang kedua ya yang seperti ini nih, tidak ada yang kemudian mengemas atau produk olahan diolah lain gitu ya. Oh nggak ada, berarti mestinya tinggal kan, jual tok ya. ketika ada variasi unggulan di situ kan diiringi dengan hasil produksinya yang dikembangkan menjadi kemasan seperti ini. Nah, olahan-olahan yang seperti ini yang tidak ada gitu. Hanya sejauh ini apa namanya isunya yang dimunculkan hanya varietas baru saja, bahwa bawangnya bagus, memang bagus. Cuma di situ kendalanya tidak kemudian dikembangkan. Istilahnya kalau sekarang apa? Hilirisasi itu istilahnya. Seandainya dari dulu memang di Rubaru itu dikembangkan ya, mungkin sudah menjadi pusat apa namanya? Pusat bawang yang unggulan. Berarti Rubaru lebih mulai duluan ya? Iya. Daripada sini. Kalau yang setahu saya memang di sana varietas apa namanya bawang itu yang muncul gitu. Jadi itu kemudian entah kalau di daerah-daerah lain sepertinya belum ada yang betul-betul muncul ya. Artinya masih pertanian ini ya di Sumeneb belum sepenuhnya mesti kalah dengan daerah lain di luar Sumeneb gitu, masuk di Jawa gitu. Tapi Sumeneb itu kan kalau dari apa pendapatan negara, pendapatan apa namanya daerah itu dari apa? Pertanian itu kan ya? Ya pertanian sama ini ya? Iya, pertanian, perikanan dan ini wisata. Apa wisata. Wisata masuk? Ya mas, cuma tidak begitu signifikan. Tidak begitu signifikan. Justru BUMD yang diharapkan untuk menjadi income terhadap pemerintah daerah ini justru seringkali apa? Rugi gitu. Malah repoti. Bahkan menyandang hutang gitu. Hanya ada menyandang hutang itu kan ada berapa BUMD di Sumeneb, ada PDAM ya. Nek rugi tutup ae, namanya usaha kan ya. BPNS, usaha terus rugi terus ya. Ada PT Wus, Sumeker lain yang fokus ngurusin penyeberangan itu, yang ke kepulauan itu. Cuma sejauh ini ya memang tidak maksimal, bahkan ya kerap kali terjadi kasus lah di situ. Sampai baru-baru ini ada istilah kasus apa pengadaan kapal gaib itu yang masih viral di Sumeneb. Nah ini kemudian yang menjadi persoalan seolah-olah terkesan hanya menjadi bancaan gitu. Nah di sini konjangan. Tapi memang belakangan sudah giroh UMKM ini sudah mulai bergeliat gitu ya. Sudah mulai, cuma persoalannya ya di situ kehadiran dan keseriusan pemerintah dalam hal mengawal misalkan dari sekian produksi pertanian ini apa namanya betul-betul bisa dilihat lah oleh di luar Sumeneb gitu. Khususnya di pertanian. Sejauh ini kuliner-kuliner atau UMKM yang ada ini kan apa namanya tidak dimonopoli dari produksi lokal gitu. Seperti halnya bawang misalnya satu contoh yang di Rubaru itu mestinya kan harus ada olahan yang memang rujak bawang gitu misalkan ya. Nah, ketika sudah Keraton Langit di Lembang Barat ini sudah seperti ini kan sudah ada bagus ya. Apa namanya nuansa ke sana sudah mulai hilirisasi itu. Jadi tinggal kehadiran pemerintah untuk terus mensupport, mendukung terhadap kreativitas di bawah gitu. Mungkin itu ya ke depannya. Jadi kalau berarti di Sumeneb korporatisasi. Kalau bawang memang varietas baru itu yang sudah ditetapkan. Nah ini memang varietas baru, cuma ditanam di pasongsongan. Yang ini. Cuma kenapa kalau ditanam pasongsongan itu di Rubaru biasanya itu kemarin itu mendapatkan 8 ton sampai 10 ton per hektar. Ketika ditanam pasongsongan dengan inovasi para petani membuat organik di bawah naungan Koperasi Keraton Langit itu dalam 1 hektar kemarin menghasilkan 19 ton. Itu viral itu. Itu sudah berapa kali panen? Apanya? Apa? Berapa hektar tadi? Yang dapat 19 ton 1 hektar? Iya. Berapa kali panen sudah? Ya memang sekali panen. Oh, baru kali ini ya? Sekali panen. Karena ini memang varietas baru pertama di pasongsongan. Coba nanti panen kedua berapa ton ya? Iya. Itu kalau berlaku kalau ini kan kalau misalkan seperti nanti
kedua sekian masih konsisten ya 19, 18, 20 bisa dikasih tahu itu saudara di sana Ada baru. perlakuan loh. Gini tuh bro caranya bro. Ada 2 perlakuan sama 1 hektar itu perlakuan secara kayak apa pupuk apa kimia. Ini perlakuan pakai organik. 90% terbinya organik. Itu beda. Pupuknya dari mana itu? Yang organik buat sendiri yang kemarin itu. Berarti nggak usah nunggu bantuan pabrik yang antri berapa? 20 tahun itu ya? Kalau seperti itu tidak usah. Nggak perlu ya? Nggak usah urea. Memang kalau seperti itu nggak usah urea. Di sini mayoritas kan punya pupuk kandang, Bos. Orang sapinya banyak ya? Semuanya rata-rata Apalagi nanti punya itu sapi. kalau ada biogas ini luar biasa. Berarti potensinya masih sangat luar biasa itu. Artinya Coba ya, di sini ada investor artinya- yang memberikan wadah seperti ini. Keren itu. loh, makanya kan kita mulai dari kecil dulu bro. Kayak gini kan diskusi-diskusi seperti ini. Nanti kan insya Allah nanti ketika mindset kita sudah frekuensinya sudah nyata, insya Allah nanti akan datang sendiri bro. Betul. Investor ya. Ya wis dari manapun. Ya, dari Sleman itu. Iya wis. Kan dari kecil. Nggak tahu dulu. mungkin dari saya sendiri. Jadi apa investor plus pelaku juga di dalamnya. Keren. Iya, artinya kan investor itu dibutuhkan ketika kita membutuhkan. Ya. Maksudnya kalau misalkan kita sudah bisa berdikari gitu ya, memang nggak terlalu butuh ya nggak usah ngapain gitu kan. Artinya kan kalau memang kita visi misi ada, planning ada, terus tapi kekurangan apa di dana ya sudah kita berarti butuh itu gitu kan, butuh support itu. Dan sebenarnya investor itu dia nggak cuma dana aslinya yang dibutuhkan, kan kita juga perlu networknya dia, ilmunya dia, skillnya dia yang bisa untuk mempercepat kan, akselerasi gitu kan. Ya paling enggak kita mulai dari sini lah, kita sendiri kayak ini Musrik itu bikin bawang kayak gini. Varian Terus baru nanti kita kemarin kak saya tanam apa pisang dimakan motak. Iya termasuk itu motaknya jadi musuh itu. Ya, itu jadi termasuk karena permasalahan itu ya. Hama yang tidak bisa sampai sekarang ya itu di sini. Tapi karena yang kayak Adem itu motak itu termasuk hewan yang dilindungi. Iya, kan tidak bisa dibasmi kan itu. Kayaknya kita baru translator bro. Apa diplomat yang ngomong ke pemimpinnya motak itu. Diskusi bro. Rasanya itu salah tanam, Bro. Momennya salah. Jadi namun pisang itu dekatnya Kemarau. sarangnya. Oh dekat sarang. Sarangnya monyet sendiri. Ya habislah. Sedekah itu ke monyet itu. Makanya. Jadi Gitu. tugas kita itu. Sedekah dapat ganti banyak dia. Sedekah ke motak. Tugas kita itu sekarang itu kalau saya melihat membuat wadah untuk perusahaan tani. Jadi nanti itu fungsinya mewadahi para hasil Betul. petani. Iya. Berapa nanti kita itu menjualkan gitu. Menurut saya seperti itulah. Iya, itu solusinya untuk sekarang. Jadi kita membuatlah forum. Ya kerja orang sini aja, Wabang Lima Langit dulu. Nanti kita mau. Ini anggota ya? Junet Ya, ini. bukan Panglima. penguji. Oh penguji Kakak, dia. kakak. Kalau saya orang Widodo harus anggota, karena memang tujuan saya itu yang tidak anggota Panglima Langit nanti dikembangkan di usahanya itu. Meta saya seperti Ya makanya karena memang kita harus berpikir itu korporatasi, Bik. Iya. Kita harus berpikir itu besar. Artinya anggap inilah perusahaan lah. Kan kita kan endingnya kan ke konsumen kan. Iya. Ke profit kan, ke cuan kan. Endingnya ke situ. Pasti Ke sana, endingnya ke sana. Endingnya ke cuan. Terus sambil secara tidak langsung kita juga membantu global cooling ya, artinya mendinginkan bumi ya. Artinya kita tuh berperan dalam menghijaukan bumi. Itu pahala maksudnya. Nah itu perlu disampaikan loh bro ke petani itu nggak ngerti mereka itu. Bahwasanya sampai itu kontribusinya kepada dunia itu luar biasa loh Pak Tani. Sampai memberi energi bahan bakar. Aku di Surabaya, di kota besar itu kan nggak mungkin bertani kan. Berasnya, aku kalau nggak makan beras kan nggak bisa kerja bro, nggak bisa mikir kan. Itu kan dari petani ya. Makanya perlu dibesarkan hatinya. Artinya dibanggakan lah mereka itu. Menjadi petani itu luar biasa Pak, dapat pahala, dapat sekian mindset itu benar-benar mantep gitu. Jadi ketika kita nanti itu traktor nanti
niatnya beda. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya itu beribadah ya. dengan untuk menghidupi umat manusia loh. Oh, iya beda loh iku karo nek cuman wis pokoke iku. Iya, cuman beda. Makane ngono iku. Perlu di spiritual pertanian itu juga dihidupkan. Belum itu. Iya. Makanya itu paling susah itu. Mempraktekkan Jadi nanti yang dibilang kita belajar belajar kan ilmu dulunya kan kita kan belajar. Artinya kan petani kan nanti harus cerdas. Bagaimana kita itu menghitung cash flow. Artinya itu profitabilitas suatu. Kan kita kan selama ini kan gini, Bro. Wes pokoknya bertani. Harusnya dia itu menangis, dia tertawa loh. Harusnya tertawa dia bisa menangis. Maksudnya gini lah. Katakanlah kamu nanam padi, ya kan? Nanam padi itu kalau kamu nggak menghitung, tahu-tahu panen dapat 10 juta. Alhamdulillah dapat 10 juta. Padahal harusnya menangis. Padahal modalmu itu ada 15 juta loh. Ya. Tapi kamu nggak pernah menghitung. Misalkan biaya air berapa, pupuk berapa, bibit berapa, tenaga berapa. Kan nggak pernah dihitung. Begitu panen pokoknya panen. Alhamdulillah dapat 10 juta, kan seneng. Harusnya menangis sampean. Nah, kalau sampean artinya habis itu akan ketahuan ketika masa tanam berikutnya. Tak tanam lagi. Loh, kok kurang ya? Enggak muter. Dengan harga 80.000, tembakau kemarin dibilang mahal kan. Setelah saya hitung itu semuanya, saya itu kan uji tanya, wawancara kan uji. Itu perharinya petani itu dapat 10.000. Harga 80.000 per kilo itu tembakau. Petani itu satu hari 10.000. Kalau dihitung semua ya, lahan itu sewa. Itu satu hari kerja berapa jam? Ya minimal 6 jam. 6 jam berarti satu jamnya berapa? Yang penting itu ya. Assalamualaikum Pak, kasihan Pak, kasihan Pak. 1.000 berapa? Iya kan keliling itu, Pak, kasihan Pak, pada satu cangkir gitu. Mending itu ya, lebih profit ya. Kalau kita kan ngomongnya B2B kan semua harus bayar. Siram berapa orang satu hari itu berapa. Saya hitung semua. Iya itu kan hebat kos produksi. Meskipun rugi, nanam lagi. Nah, makanya ya itu karena nggak dihitung tadi itu. Iya. Itu kalau niatnya dia tulus itu pahalanya besar itu. Sayangnya dia nggak pakai niat itu. Sudah rugi nanti dia cok. Bayangkan harga tembakau itu 3 tahun itu anjlok. Nah sekarang yang kemarin ini tembakau banyak orang yang tidak nanam tembakau karena trauma itu sampai 3 tahun ya berturut-turut anjlok. Setelah petani tembakau itu berkurang, sekarang harganya 80 per kilo. Yang kreatif lagi ini. Itu sudah dianggap untung besar ya? Untung besar. Padahal Bu ya, gak dihitung soalnya. Anggap aja untung ya biar bahagia ya. Yang keren gini, yang keren lagi. Ada yang langsung ke gudang kan. Ada yang taruh. Katanya orang Madura itu pelayanan udah bikin rokok sendiri. Nah itu Mas, harganya Mas setengah kresek berapa ons? Itu kalau yang bagus dijual berapa? 45.000. Itu berapa ontok? Itu hilirisasi itu tadi. Jadi tidak dijual ke gudang. Berapa itu tidak dijual ke gudang. Jadi ada yang ditaruh. Nah, dibungkus pakai plastik. Berapa ons dijual satu plastiknya itu saya jual 80.000. 1 ons misalnya. Itu 45.000, ada yang 500.000. Dan itu pun harga nggak ditentukan oleh petani ya? Iya, itu. Oleh kita dong. Loh. Masa oleh petani yang menentukan harga itu 80.000? Kalau yang hilirisasi itu kalau ini bisa. Kita itu punya kedikdayaan. Makanya punya apa ya namanya? Karena tidak ada hilirisasi langsung ke gudang, ya terima aja, Bro. Iya. Gak bisa menentukan laku berapa sudah. Makanya kakak kan perokok berat tuh. Kapan hari kan beli 1 ons berapa gitu, 55.000. Ayo bayangkan. Kita 1 on kan 100 gram ya? Berapa? 1 on itu 100 gram ya? Kita dijual ke sana, ke gudang. Cuma dihargain 1 kilo itu 80 kan ya. Itu banyak katanya. Tapi bayangkan 1 ons, Bro. Bisa 500, Bro. Kalau benar-benar bagus dan enak tembakonya, ada yang 45.000 itu paling murah.
kali berapa kintal? Ayo coba. Kan kental ton. Iya, sekali panen itu. Iya. Kakak itu. Kakak saya Yanto itu kak datang ke Kiai bawa tembakau mas. Ya, bilangnya dia beli di temannya. Berapa ini harganya? 1 onnya 500.000. Padahal punyanya dia sendiri tembakonya. Cuman dibuat seperti itu, di packing seperti itu. Pak Kiainya tertarik. Nggak bisa, susah mendapatkan kayak gini lagi. Ayo kalau ada, saya mau beli. Berapa? 2 on. Berapa udah? Itu padahal diracik sendiri ya? Diracik sendiri, nggak ada racikan, nggak ada. Standar lah istilahnya ya? Iya, habis cincangan itu langsung di packing. Itu coba bang, 1 on 500.000 katanya. Iya teman. Nggak dikasih gula ya? Nggak dikasih gula, nggak dikasih cengkeh. Ya itu Itu kan ori. ya contoh kan berarti kan dari Realisasi contoh yang itu kecil kan keren bisa. ternyata. Ya, iya berarti kan bisa berarti. Kan gitu. Jadi Kayak itu ngeprank Kiai itu. Punyanya dia sendiri kak, melain kak. Bilangnya beli ke temannya. Berapa? 1/2 kilo ini 700 bang. Katanya gitu. Saya mau beli katanya. Nggak ada lagi bang. Minta. Enak katanya kak. Padahal tembakonya dia sendiri. Akhirnya beli berapa? 1 kilo saya beli. Karena sudah cocok Pak Kiainya. Ketawa kakak itu. Mau tembakonya dia sendiri, tinggal packing nganterin. Ayo coba, keren bro. Bu ngeprank Kiai kamu kak. Mau saya jualan nggak ngeprank saya. Halal loh, halal. Ada barangnya kok. Oh, saling ridho juga ya. Kiainya tambah mau lagi ya. Itu kan berarti kan contoh dari added value, menambah nilai kan dari hasil bahan baku itu tadi. Itu cuma satu proses ada. Giling gitu bang kan. Kalau rokok ini kan berapa proses kan? Dia harus dikasih gini, tambahin bahan tertentu. Ada saus, ada cengkeh, ada tim risetnya. Makanya kan harganya naik berkali lipat seperti itu. Ada produk jadinya. Kayak ini kan mungkin ini nanti kayak ini ya, bawang ini ya. Bawang ini kan sudah menambah nilai. Kemudian ada lagi mungkin inovasi apa gitu kan. Oh, dicampur dengan herbal. saya Apa? ini Ini sterilisasi berarti herbal. untuk award. Apa itu? Di yang gede. Ini tembakau pracat, kualitas pracat. Saya jual 100.000 per 100. Itu diapakan tembakonya? Ini dikemas. Dikemas doang ya? Iya, dikemas doang. Iya. Tembakaunya sama itu. Itu 100.000 aku itu. Itu yang beli orang Gudang Garam, orang Jarum. Ya makanya kan anak muda itu harus dimelekkan seperti ini gitu loh. Potensimu itu ya Allah gak karu-karuan luar biasa itu. Maksudnya kalau sekedar pengen hidup itu loh, hidup layak itu sangat bisa loh, gitu. Kalau di sini kan nggak usah seperti itu mas, mindsetnya. Nanam pagi ditambun, yang penting hidup 1 tahun, sudah selesai. Udah, nggak mikir kok cuan nanti datang sendiri, udah nggak mikir itu, nggak ada itu. Nanam tembakau, jual sekarang dapat berapa? 30 juta. Udah banyak. Yang penting setelah tembakau mau Nanam nanam lagi. padi, Lancar. itu ada budgetnya. Padinya nggak dijual, ditampung. Yang penting cukup. Ini jatah 1 tahun makan. Nggak apa-apa mikir sih. lagi. Entah Itu mau masih beli- ya nggak apa-apa sih kalau masih yo udah nggak ada lain untuk menambah pendapatan, nggak ada bro. Yang penting jatah makan 1 tahun aman. Nggak tahu ya, berpikiran sedikit aja lebih lebar. Saya pengen mobil deh. Gimana nih ya uangnya? Nggak ada berpikiran seperti yang penting hidup. Jadi, Kan gitu. ada tembakau Sumenep, kenapa? Camplong gitu. 1 kilo itu harganya 3,5 juta. itu tembakau tok ya, nggak ada apa-apanya. Kenapa kok sampai 3,5? Cuma hanya 400 meter paling gitu. Memang beda daripada yang lain. Bro, berarti dia punya value sendiri. Iya. Makanya Tekstur laku. tanahnya beda. Jadi memang 1 kilo itu 3,5 juta harganya itu. 1 kilo 3,5. Kalau beras berapa kilo? Jadi Dikonversi ke beras ya. bahannya itu dulu itu nggak dikasih bagar, sering hilang tembakaunya. Sekarang dikasih bagar kata yang tinggi. Daerah ini saja. Camplong. Camplong itu masuk mana? Kuplong. Kenapa nih? Dia ya nur aja. Hulu. Oh, daerah rumah makan
Sumenep. Masih Sumenep. Perbatasan Parade apa perbatasan? Itu ceritanya dulu Pakong, benih pakong. Ora. apa Lecet apa? petilasannya Putri Koneng apa ini kan Pak Tekun Pordepor. sekota itu. Pordepor. Dan itu dibagi ini halnya Pernah ke sana? saudara 4. Belum pernah sih. Itu tahun ini Sekarang masih ada itu, masih tahun tanam. datang Kenapa kok nggak di Tapi tidak semua orang bisa masuk. dan semua nggak itu gara-gara satu cuman kita segitu itu berapa meter tadi lahannya? Di sebelahnya itu gak sama. Oh beda ya? Iya. Hanya tanah itu. Punyanya satu orang itu ya? Ya, Anaknya mungkin. tanahnya dia. Enggak itu dipelajari sebenarnya bisa, Pik. Apa yang menyebabkan itu? Itu kan diteliti nanti enggak bagian riset kan? Iya, tanahnya diambil. Enggak di riset aja kenapa kok bisa seperti zat apa yang membuat. Nah, iku ngono Pak Iwan itu ngerti. Bawa tanahnya bawa sebelum. Nek ngono dia ngomong, "Sorry, Bro. untuk masuk Aku ke tanahnya itu gak anu, Bro, mbak iki aku mau kesehatan." Ya kan setidaknya membuat siapa. Berarti bisa itu tinggal di riset mbak tim tahu ya riset kalau itu. kita datang ke yang pemiliknya Karena nah, dengan izin, mungkin tanah kita juga buat penting. simpel. Iya kan tanah itu kan anu Mas, Karena kita mineral sudah apa ininya itu tetap beda. Wong Soalnya saya nanam mangga di rumah itu. Berapa kali saya tanam itu. Enggak ini. Loh, Awalnya hidup ya. Terus lahan-lahan mati. Gitu. betul. Berarti ini kan kondisi tanahnya tidak mendukung terhadap mangga yang saya tanam. Gitu. Ini loh, jambu itu Mas, jambu yang itu loh sebelah itu. Itu kan aku bawa dari Surabaya yang aku beli di pasar, terus bijinya kan tak coba keringkan terus tak tanam. Bawa ke sini rasanya itu jauh lebih manis daripada yang pas aku beli itu. Ya tanah ya pengaruh namanya. Sampai tembakau varietas Perancak itu di acara provinsi tembakau kemarin itu dibawa ke Cina dari karena memang aroma Perancak ini nggak ada bedanya, gedung pagar nggak ada apa duanya dibawa Pasti ke ada Cina, kandungan apa ya? tapi beda merokahnya sampai dinamai apa ya Franci, tembakau Franci, Perancak Cina itu. Aku itu sampai berpikir begini, Bro. Jangan-jangan mindset kayak aku dulu jangan jadi petani itu adalah itu konspirasi dari penjajah. Iya betul. Soalnya apa? Penjajah itu kan kita di pelajaran IPS dulu. Kenapa Belanda datang ke Indonesia, Portugal datang ke Indonesia? Itu demi apa? Rempah-rempah. Apa itu rempah? Iya kan, pertanian kan. Nah, yang zaman dulu aja sudah mindsetnya kayak gitu, rela itu untuk bertumpah darah perang demi itu loh maksudnya. Kita gampang aja, nggak usah di sini. kita tidak bisa Kok malah malu gitu jadi. tidak bisa Jangan-jangan begitu ya, aku nggak tahu lah ya ini masalah caranya. mindset itu ya. Jangan-jangan begitu ya. Kita tidak bisa menghindari mindset itu Mas Hmm. karena penjajah itu kan lama dulu memang kita disuruh nggak boleh sekolah ya biar nggak pinter biar tidak mengetahui ilmunya itu Berarti jangan jadi petani, biar nggak yang gini aneh ya. lah iya kan padahal Ini potensinya betul. petani itu luar biasa kan gitu itu sudah dijajah mental kita mulai dulu Betul kata Nong saya itu. Ketika hanya pegawainya itu ya hanya jam kerja, tiada ada inovasi. monoton Karena mindsetnya sudah, yes, penting bayaran. Iya. Yang ini juga yang Repot ya ini. Makanya saya kalau di forum itu lebih banyak orang bawahnya yang ngomong anak-anak mudanya itu ketimbang instansinya itu. Iya anak muda itu segera ya. saya wong sendiri kerja di Surabaya Jun masalahnya yang kemarin itu selesai udah biarin masalah itu nggak usah diselesaikan nanti selesai sendiri terus yang penting tanggal 1 bro kajian Wes sih. Kalau menurut saya ini karakter masyarakat Madura itu perlu ada yang istilahnya memulai. Misalkan masyarakat Madura ini kecenderungannya ketika melihat salah satu orang sukses maka yang lain juga ikut gitu. Nah, kehadiran pemerintah di sini memang perlu mengambil sampel. Berarti suri tauladan. Salah satu misalkan petani kemudian terus di blow up misalkan mulai dari proses sampai nanti ketika sudah sukses dan pemasarannya terus dikawal gitu. Nah, ketika ada yang seperti itu maka otomatis yang lain ini akan ngekor gitu, akan ikut. Nah, Iya. yang seperti ini yang mungkin sejauh ini sosialisasinya mungkin kurang. Salah satunya misalkan terkait dengan penelitian tadi mengenai tanah. Antara tanah satu dengan tanah ini cocok ini cocok yang ini. Hal-hal ini berdasarkan hasil penelitiannya. Nah, itu juga perlu penjelasan juga bahwa untuk tanaman ini
pupuknya begini, prosesnya Karakter begini. yang dibutuhkan Karakter tanah itu yang- apa? Yang seperti itu itulah Mineralnya yang apa? sejauh ini belum maksimal. Itu yang aku nyambung sama ini. Kemarin aku barusan nonton tak kiriman ke Hari. Yang alat dari Israel itu bisa mendeteksi tanah. Coba nggih, Bro. Ditancapkan 1 meter jedek gitu loh, Jun. Itu langsung kedetek di laptop itu. Seret, ini kandungan pH-nya berapa, unsur haranya berapa, ini cocok nanti untuk tanaman apa-apa. Itu coba nggih. Terus datanya nanti langsung ke-upload ke cloud, ke servernya dia. Di monitoring sini. Berarti sekian-sekian. Butuhnya sekian. Karena sampai hitungannya detail dia. Sampai pupuknya ini bibitnya pakai yang varietas ini gitu. Coba gitu. Nah, makanya kan kita bisa meniru seperti itu. Sampai kan saya bilang. Makanya kayak misalkan kayak punya yang ngerti cerita yang harganya 3.500.000 tanahnya. Tancap pakai alat itu. Tek, oh alah, cuman ini doang bedanya. Oke, kita perhatikan ke dong gitu. Bisa loh. Makanya SDM ini kan itu perlu SDM itu. Inilah yang sebenarnya nanti akan menjadi PR-nya sebenarnya. Karena yang sudah Ya bisa lah, dhewe iso iku. Diberi Putuskan tugas mindset yang mbah-mbah dulu tanamkan itu sudah putuskan untuk Putus, saat makanya kan ini. kayak anak-anak aku tak sampaikan, dadi petani nak ngono. Saya Banggalah jadi petani, wis. bulan Dari kemarin situ. itu jarang di sini. Ke Malang, Kediri, Bandung. Nah itu. Jogja. Nah itu. Apa inovasinya? peternakan misalkan, bidang peternakan. Nanti Itu. ada anu. Bapak lagi saya Sejauh ngarep. ini kan hanya dijual sapinya. Ada. Tidak ada menjual olah dari daging ini. Tapi kalau itu anu apa perspektifnya dari segi kesehatan lebih sehat. Olahraga ketimbang Iya. kita Iya. Sterilisasinya itu pertama di Basongsongan itu pernah. Bagaimana kotoran sapi itu dibuat dengan ya biogas itu. Nanti Nah. itu Itu menarik itu. di kandang. Menarik itu. Itu tidak pakai kilometer. Jadi pakai gas, pakai kotoran itu. Itu sudah dipraktikkan, ada itu Gas di, alam. di Cikarang gitu. Jadi menyalakan kompor, nyalakan lampu. Itu pakai kotoran sapi. Keren itu lah. Loh. Ngerti gak? Awakmu nanti coba cari di Google. mengandung nuklir yo. Nah, enggak. Itu Mas, sampai lihat ada dong. sekelas Bill Gates. Bill Gates ngerti Bill Gates yo. Bill Gates kan manusia 10 orang manusia terkaya di planet di alam semesta. Woi. Iku lho sing diriset dia itu tentang kotoran. Itu ada dia presentasinya dia tentang dia bawa ke forum itu bawa kotoran tai gitu. Ini lo luar biasa potensinya. Iya, lihat aku wis nonton itu. Iya memang. Sampai kotoran manusia itu bisa. Bisa lah makanya kan Ada Jepang itu baru timon deh. ayo itu kan sebenarnya kan kita kan memakai siklus alam. Kalau kita dulu belajar biologi kan ada namanya rantai makanan. Cacing dimakan apa namanya itu ayam dimakan manusia nanti terus akhirnya balik kan sampai dari ke tanah kan terus nanti diurek oleh jamur terus nanti dimakan lagi sama tuh muter kan gitu sama kayak ini nanti kan apa kayak yang sapi tadi kan dibikin kompos untuk pupuk dan lain-lain kan. Sebetulnya yang ditaruh di sawah itu masih belum matang. Nah, ketika nanti itu dengan harapannya dengan itu sudah terbentuk, petani itu membawa ke sana dulu pohenya, nanti diolah jadi matang dan siap itu ke sawah. Jadi kalau yang saat ini yang ditabur itu mentah masih barang setengah jadi lah, belum jadi gitu. Nah, masih ada perlakuan khusus. Nah, ketika nanti diolah di situ di biogas itu pakai alatnya itu sudah tinggal siap pakai. Itu petani bisa nanti bawa ke situ. Ini Dulu kan merupakan katanya tidak terobosan ada pupuk luar urea biasa. ya Kak. Banyak PR sebenarnya. Dulu tidak ada pupuk kayak urea apa sekarang itu ya. Itu- Vodka apa pakai pupuk kandang. Mestinya ada katanya. profesor yang fokus ya. Mestinya ada profesor yang fokus yang memberikan ya perguruan tinggi khusus pertanian di berbagai bidangnya. Makanya itu namanya itu integrasi Mas. Ah. Integrasi antara akademisi dengan praktisi itu memang penting. Akademisi kan dia kan penelitian. Penelitian. Nah, ketika penelitian kan diaplikasikan oleh. Makanya kan kita itu namanya ekosistem kan termasuk peran pemerintah. Itu saling terkait. Pemerintah memberikan regulasi, memberikan bimbingan arahan dan sebagainya. Profesor peneliti nanti kayak hasil Dipraktekkan iya gitu. dipraktekkan itu kan kayak vokasi itu kan dari riset dulu awalnya. Terus dijadikan SOP tinggal praktek sekian takarannya begini kan begitu.
cara membuat pupuk organik kan sudah ada penelitiannya, tinggal nanti diaplikasikan begini gitu. Makanya harus integrasi. Makanya kita namanya kehidupan ini nggak mungkin terlepas dari namanya pemerintah. Iya. Kan kita sudah terlalu banyak kejadian kan, ilmuwan kita yang sudah hengkang ke planet lain kan. Ya karena kan nggak, ya itu tadi loh, karena nggak menjanjikan kan. Contoh itu seperti itu. Kuncinya di generasi milenial dan Z ini ya. Iya, sebenarnya kayak kita itu harus pemuda-pemuda itu. Generasimu lah bikin aku wis tuwek. Nah, itu juga. Ya enggak apa-apa lah, aku tak ikut nanti ke Nah, sana. kalau Tetep ikut peran juga. Ikutlah. Jangan sampai Ikut peran. Sudah ini generasi kita lah. Generasi kita lah, aku Nggak berperan usah. ini. Jangan memberikan Lepas tanggung jawab akhirnya ya. Lepas tanggung jawab. Itu enggak memberikan contoh yang baik itu. Konsep Iya. sebenarnya gini, muda bergerak, yang tua mengawal. Itu konsepnya. Jadi semua terlibat. Yang mati tidur aja kan, yang mati tidur aja. Muda bergerak, yang tua Kalau dia hidup lagi bahaya nanti. yang ujungnya adalah sebelum bermartabat, makmur, adil, sentosa. itu. Jadi kalau sudah dimulai dari generasi Z dan milenial ini punya mindset yang apa namanya, yang betul-betul modern gitu kan. Tapi kenyataannya kadang terbalik. Ketika kita sudah usaha dengan berbagai praktek ya, nanam tembakau gagal, nggak dipelajari gagalnya kenapa, cuaca apa, nggak ada penelitian di situ, padi apa, hamanya apa. Nah, tidak ada penelitian seperti itu kak. Vakumnya di situ toh, nuntut sekarang nuntut tembakau bagus, unggul, tapi yang ditanam bibitnya nggak unggul. Tidak tahu teksturnya, ini cocoknya bukan tembakau, ini cocoknya tomat misalnya ya. Tidak ada penelitian seperti itu, Mas. Makanya sekarang itu petani ikutkan pelatihan. Jadi petani Nah, pelaku itu mulai diminta. sekarang kan pemerintah sudah mulai lo ya, Iya. sudah mulai ikut andil ke bawah. Nah, mulai dulu tidak ada seperti ini. Nah, sekarang ini bagaimana perannya yang petani sama pemerintah ini terus ada regulasi. Betul. Jadi kayak saya pertama kan ini kena mental juga saya ke tadi dulu. Kalau tidak melibatkan pemerintah ya, saya ngomong, wah kamu gak pernah bertani dong. Itu sekarang saya bicara nih. Ketika sudah ini dengan pemerintah, Praktisi. saya ngomong, jadi dibantu pemerintah, wah diikuti gitu. Kalau sendiri ngomong depan tuh, waduh kamu gak pernah bertani, hanya ngomong aja. Teori, iyalah. Iya itu. Nah, ketika Itu. ngomong seperti itu ya, kita hanya teori, tidak pernah praktek. Jadi mengajarkan ke orang, tidak praktek dulu. Nah, ketika kita praktek Ya, mataku sendiri, malah tak nah itu lamun. gagal, Mas. Nah, itu kan karena kamu tidak pernah tani, Cok. Ketika sudah coba, nah ini buktinya gagal kan? Ini salah. Kalau dulu seperti ini, nah dulu yang dipraktikkan lagi ke sini. Iya. Tidak inovasi sekarang. Karena sekarang itu kan sakit. Nah, tidak jauh-jauh ya. Dulu saya masih kanak-kanak. Di sini ini kan tanaman jagung dan padi ini bisa dianggap separuh-separuh. Kalau di daerah Tegalan, Separuh-separuh misalkan, masih. di daerah Tegalan dengan sawah-sawah itu padi biasanya, di Tegalan ini adalah jagung. Nah, sekarang kan orang Lebeng Barat sendiri untuk bisa makan jagung ini kan susah beli. Susah. Iya kan? Dulu padahal turah-turah ya. Betul. Jagung Nah, ya. persoalannya karena memang satu. Malah karena stoknya sedikit, Bro. Nah, bukan. Di sini juga ada kata barusan ada hama. Misalnya banyak monyet yang menjadi kendala. Nah, ini kan kompleks persoalannya. Ada mestinya kehutanan perkebunan atau apa ini mengurusi persoalan monyet, bagaimana di lokalisasi misalkan, bukan kemudian dibunuh enggak, tapi diatur lah bagaimana tidak mengganggu pertanian. Diplomasi dengan kera, Bro. Nah itu, Ya. itu ya di Lebeng diplomat Barat lah. saja. Iya. Terus yang kedua, mindset bahwa hasil pertanian ini selalu murah, tidak seperti barang-barang di toko dan sebagainya. Betul, Kenapa? ketika panen Nah, murah kembali banget. kepada hilirisasi tadi, tidak ada masyarakat petani yang menghasilkan jagung itu dikemas, diolah
sedemikian rupa sehingga bisa layak nilainya itu nilai jualnya itu lebih tinggi. Nah ini kan sekarang bisa dibilang bahwa di Lebeng Barat khususnya ini adalah krisis jagung, ya kan? Betul. Ketika orang mau ternak ayam, ternak ini kan butuh jagung, mereka harus beli ke luar dengan harga yang mahal. Nah ini juga mungkin sejauh ini juga tidak terbersihkan, tidak terfikirkan. Padahal saya pribadi ya di rumah itu tiap hari pasti makan nasi campur itu Jagung apa dengan padi itu. saya Kan? beli sampean ya. Wah, tapi beli. Tapi kalau di rumah itu kan kebalik. Di sana tidak ada sawah, yang ada jagung. Kerak-kerak juga tidak ada di sana. Karena itu kembali kepada tadi postur tanah. Mungkin di sana belum ada penelitian daerah mana yang bisa ditanami padi. Di daerah saya itu di desa Engdoke, desa Engkujek ini itu desa Tegalan semua itu nggak ada padi. Itu jagung. Jagung semua. Jagung, kemudian cabai, kemudian Cabai kayak, juga mahal sekarang. 100.000 per kacang kilo. hijau gitu. Dan minus padi lah gitu di sana. Karena tanahnya itu beda dari sini. Kalau hujan, kalau di sini kan masih mengenang. Kalau di sini walaupun besar hujannya langsung habis terserap. Itu kan. Nanam tembakau kalau tidak disiram 1 hari itu sudah Kering. sudah karena postur tanah langsung meresap. Ambles ya. Nah itu kemudian juga menjadi tidak usah jauh-jauh kemudian ketika kita melihat di sekitar lingkungan kita gitu. Nah inilah kemudian ya butuh duduk bersama sebenarnya, baik pemerintah, tokoh masyarakat, orang-orang profesional gitu. Kalau perlu anak petani memang pemerintah harus membiayai anak petani itu harus sekolah khusus pertanian sampai profesor misalnya, sehingga dia nanti ditarik harus pulang, harus mengembangkan daerahnya dan dijamin kesejahteraannya. Sarjana pertanian akhirnya kerja di perbankan. Banyak kan. Loh banyak loh. Kerja di pertanian. Iya. Itu seperti itu. Kayaknya kalau di kantornya itu nggak ada jurnal pertanian dong. Kalau penyuluh itu bertani. Kayaknya bagian agribisnis. Itu ekonomi, manajemen yang kerja di sana. Jadi saya tuh kayak ini. Kembali semua. Mamang itu teman saya itu Di sini lagi juga tanaman dulu saya masih kecil ada talas ya. Talas. Apa? Umbi-umbi itu dah. Umbian itu. Itu mahal itu mas. Ubi apa ada Sekarang ya. Kata orang sini itu ada talas, ada ketela pohon, apa sabrem, ketela singkong, kemudian ada apa longke, nggak tahu apa bahasanya, telo, apalagi dulu masa kecil itu pasti ada di Suwak kalau orang Jawa. di lingkungan Suwak rumah apa ini ada pasti itu macam-macam tanaman. Sekarang nggak itu. ada ya? Sekarang tidak ada. Iya ya. Coba cari kamu ketela apa singkong gitu, nggak ada. Iya betul itu. Padahal itu kan kita juga doyan makan keripik singkong, tapi produk mana? Itu Impor. Iya maksudnya mungkin di luar Jawa atau di mana, di luar Madura gitu. Aku pernah beli. Manding yang cuma Padahal dulu di sini lengkap. Saya ingat masih nenek saya itu sering bikin buuk kata saya ini, buuk talas, buuk ubi, ini perlu dihidupkan lagi itu. Itu soalnya termasuk umbi ini termasuk tanaman loh. Tanahnya juga cocok Iya. karena dulu hidup di sini. banyak sebetulnya. Cuma Banyak yang mewadahi itu kepada ini yang belum ada. Tugas kita itu mewadahi itu. Iya. Jadi petani A ini apa? Jagung, petani B padi, tembakau. Keren itu ya. Kalau Kalau kita singkong bisa dihidupkan itu lagi ya. ada wadahnya, ada perusahaannya di tani ini. Waduh luar biasa itu. Kita itu perusahaan dari desa itu dan juga kota gitu. Pitungtung itu ya. Untuk dunia ya. Iya. Jadi pitungtung kita yang di sini tanganin singkong semua, kita olah sendiri, jadi krepek sendiri, kasih label sendiri. Keren itu bro. Kalau berkaca pada Batu ya, Batu itu hanya 3 kecamatan. Iya. Tapi semua mulai dari pertanian sampai bidang-bidang yang lain itu muaranya adalah wisata. Padahal 3 kecamatan kayak Batu itu. Batu apa mas? Kota Batu itu. Oh Batu Jawa Timur. Iya. Ini kan contoh ya. Maksudnya di sana itu setiap daerah, tiap akhir tahun misalkan jadi pusat rekreasi ke sana. Semua anggaran di berbagai daerah lari ke sana. Karena masyarakat tertata itu. Soalnya potensinya memang wisata kalau di sana. Iya, dari pertaniannya terus di sebelah ini kan kalau Wisata berkaca pada juga, itu kan Pak. nggak bisa.
dari Wisata juga, segi Pak. pertanian. Wisata tani itu yang di Pujon itu, kafe sawah itu kan wisata tani. Satu harinya berapa dia itu? Itu efek sampingnya ya, penghasilan sampingan lah istilahnya ya. Itu kan usaha tani. Apa? Ambil saja sampel Wisata di sini. tani. Satu petak ya. Heeh. Tanami ada ketela, ada ubi, ada tan pasti hidup di sini. Ini pasti kan Tapi itu nggak hidup itu, berarti nggak cocok Jun. Kamu nandur apa namanya? Pepaya itu. Pepaya. Nanti itu wes bunuh wi. aduh, Kasihan dia sudah menteri-menteri itu. ketika orang di sini orang mau masak gitu kan. Hidup. Mau masak sayur-sayuran, itu ada Hidup semua. segan mati tak mau itu. Pepayanya Junid itu. Itu Ada pepaya semua. itu hanya ditanam tapi tidak dirawat. Tidak di apa namanya? Kayak ini lagi, Mang. Apa Tidak itu? dikasih pupuk. Yang buat jamu itu. Ada temoh. Apa istilahnya? Temoh, kemudian apa namanya? Kunyit, kemudian ada lagi konceh, kemudian ada lagi apa namanya? Joy. Di sini dulu saya masih kanak-kanak itu ada. Itulah yang namanya rempah-rempah. Lah, sekarang Harganya sudah tidak mahal ada. itu. Coba sekarang coba cari kamu di Lebeng Barat. Nggak ada. Iya, kelor Dulu, juga Mas, kelor juga. Saya masih Ya Allah. kecil. Ah, dengan kelor sini. Saya masih kecil itu ada tuh. Di sini. Makanya kita itu Benih belum hari, Kak. mungkin kita itu terlalu banyak potensi itu ya sampai bingung ya. Mau ngambil yang mana? Saking banyaknya loh Jun ya. Pilihan. Nah, pilihannya itu Makanya saya itu hampir unlimited Jun. Bukan, ini lagi juga bibit-bibit yang datang dari luar ini juga bisa merusak khas lokalnya juga. varietas lokalnya tertutup. Termasuk kayak kunyit apa semua yang dulu ada di pekarangan, sekarang kok bisa tidak ada gitu. Kemana? Mohon maaf. Kayak bawang merah itu baru tahun ini, 2 tahun ini kualitas Dubai muncul. Kemarin itu dari Nganjuk semua, Nganjuk Thailand ini. Itu namanya Taju. Dari Thailand. Varietas Taju itu. Iya. Thailand Nganjuk. Nah, kalau bawang itu di sini saya dulu masih kecil belum menemukan itu. Bawang merah, bawang putih tidak menemukan itu. Yang ada itu talas. Kalau saya taunya bawang merah, bawang putih dulu sinetron. 2 tahun ini, Bang. Guyon. Ya, makanya yang menjadi apa ya perhatian juga tanaman-tanaman yang dulu hidup kok bisa hilang dengan sendirinya. Ini apa penyebabnya? Betul. Padahal dulu di pekarangan itu nggak ditanam, hidup sendiri tuh. Nenek saya itu tinggal mau bikin apa ada, mau bikin ini jamu. Iya. Karena dulu tidak ada jamu, tidak ada dokter kan, tidak apa namanya, tidak Melimpah kayak ruang sekarang gitu ada ya. bidan desa kan, tidak ada masa kecil saya itu. Tidak ada, paling pun puskesmas. Nah itu kan, jadi orang mau jamu pakai kunyit, pakai joy, pakai apa namanya itu daun beluntas itu. Di sini dulu ada beluntas itu, kok nggak ada sekarang? Makanya kan kemarin aku tanya ke Japang. Iya. Bang, beluntasmu mana, Bang? Kompas Om, tetebas. Banyak itu, aku mau minta 4 botol kemarin. Nggak ada sekarang, padahal dulu ada itu. Iya, makanya Oh, kan jarang sekarang. Ya kadang kita hidupkan lagi itu. itu lagi mungkin hama rumput itu. Kita viralkan Apa lagi namanya itu. obat rumput itu mematikan rumput, bahaya juga. Nah, itu salah satunya Bahaya tuh. kan itu. Pestisida, herbisida, fungisida itu Iya. pasti lah ada efeknya ke jalurnya lewat situ juga. Iya. Peran untuk apa? Membuat tanah nggak subur atau mungkin ada kandungan apa yang membuat tanaman yang sampai sebutkan tadi nggak tumbuh. Itu. Pokoknya pengaruh kimia ini yang sangat luar biasa terhadap struktur tanah. Ya, makanya kan insya Allah kalau melihat dari perkembangan sekarang pertanian, insya Allah nanti ke depan itu kita akan positif lah, akan bertumbuh. Soalnya dimulai dari SDM-nya dulu sudah mulai ada kesadaran ke sana. Ketika teman-temanmu kan sudah kalau diskusi kan yang dibahas kan gimana bro? Nah, makanya Bisa harus berbicara di depan kementerian ini. iya makanya kan harus dimulai dari situ. Dimulai dari diskusi kecil seperti ini. Karena memang harus dimulai di desa pun. Karena kalau di kota, anak-anak di kota itu sudah tidak seperti ini diskusinya. Mereka paling balapan, main game, apa lagi itu di kafe-kafe nongkrongnya. Terus apa lagi itu hura-hura tawuran. Ya karena itulah. Jadi jangan berharap wilayah kota ini akan melahirkan pemikiran-pemikiran yang cemerlang. Ini pasti akan muncul di desa-desa dengan kesadaran-kesadaran ya mulai dengan bimbingan dari orang tua termasuk. Betul. Saya yakin kalau Pasang Songan itu bersatu di berbagai yang sudah keluar,
itu lebih mudah untuk kita itu menunjukkan apa yang kita punya. Iya. Sekarang. Pertanyaan kita itu ketika ya itu tidak mau balik, tidak mau balik ketika sudah di luar itu. Iya. Itu menjadi Males untuk memulai dari nol. Ya. karena sudah zona nyaman. Makanya ini aku salah satu ikhtiarku, Jun. Ikhtiarku kan pulang kampung ini kan iya ke desa itu. Desa itu ya dalam rangka untuk itulah, niatan untuk itulah. Bisa memulai dari yang kecil-kecil dulu kayak gini. akan jadi hub industri. Bismillah. Di sini sudah ada wadah. Pok tani, terus Sini kan bagus karena ada pemuda, ada yatim tokoh masyarakat sudah mulai kan, kemudian ada link pemerintah, ada orang-orang profesional seperti sampean misalkan dipadukan, nah, baru nanti kemudian ada hasil yang mungkin nanti akan bisa mengubah mindset yang sejauh ini dari masyarakat itu yang apa wah ternyata begini ya misalkan. Ternyata kita selama ini menyanyiakan potensi Anda ya karena memang belum ada suntikan pengetahuan, belum ada kesadaran deh. Yang itu harus dimulai dari mereka ya Begitu pentingnya mindset. kosong-songan itu dulu nggak ada bahan bawah. Ketika dibuat ini, dibuat produk ini dengan bangganya orang Sumenep itu kan orang dinas, ini bawang Sumenep gitu kan. Wah, jadi hilirisasi itu, waduh, menurut saya sukses ini, karena sudah di ini ya tanggapannya dari masyarakat luar Madura terutama bahwa memang produk Sumenep ini wah, luar biasa. Jadi ini sebetulnya kita kalah. Ada orang Brebes menjual bawangnya itu dengan brand Sumenep. Bawang Sumenep ada. Masa? Dengan bangganya kemarin diundang jadi pembicara ke Sumenep membawa ini bawang Sumenep. Tapi ditanam di Brebes. Apa? Ya mungkin nggak tahu, cuma namanya itu. Oh, berarti memang branding. Ya. Brandingnya namanya itu. Ketika di sini petani saya bawakan ini. Ketika dirasakan beda ya bawang ini. Kayak misalkan aku ya produksi di sini. Ini bermadiun padahal dari Madiun. Iya itu seperti Kayak kemarin aku mampir di pas beli traktor itu pecel Madiun kan bukan dari Madiun. Brandingnya sudah kuat berarti. Kalau sampai rela brandingnya kok Sumenep berarti Sumenep itu ada yang istimewa apanya gitu. dari rasa. Iya berarti kan istimewa sampai brandingnya sampai Sumenep gitu kan. Dari aromanya beda. Itu kalau orang Jawa itu dikasih MSG, padahal tidak. Ini nggak ada MSG-nya. Nggak ada. Mantep berarti. Rek. Nggak ada. Ini dari satu jenis tanaman tok ya Mas ya. Bawang ya. Bawang merah. Ada bawang spesialisasi bawang merah varietas apa Pidung dong. Baru ya kan. Baru satu jenis aja sudah luar biasa kita itu. Dan nanti saya itu ada belum nanti tanaman-tanaman yang lain. ini kan ori. Nanti kan saya itu mau buat yang balado, yang crispy itu jual lagi. No. Yang satu jenis jadi varietas dibuat kayak gitu. Balado apa macam-macam belgedes dan lain-lain ya. Makanya ya Allah potensinya ya Allah kalau lihat tuh Ketika Indonesia itu ya Allah. Ketika ori ini diterima dengan baik, apalagi yang variannya jelas lebih banyak diterima. itu saja satu peta itu ada jambu, ada apa itu pisang, ada apa gitu kan. Ini kan menandakan bahwa ada banyak potensi tanah yang cocok. Ini memang kita Di sini ada Saya mau coba kelengkeng kopi dulu. terbuka kan. Kalau kopi nggak tahu di sini. Duren sudah dicoba ini. Kalau nggak tahu nanti berbuah apa tidak. Duren lo Bangkalan ya. Kemarin aku lewat pas kesini tuh ya Allah di pinggir jalan tuh duren gitu. Jualan Jualan nggak tahu dari mana. dari Jawa. Kalau katanya itu Bangkalan katanya. Di Bangkalan. Kalau yang terbesar itu di Pagentena. Di mana Pak Pamekasan? Ayo kalau mau. Ayo ke sana. Kan ada kampung durian di sana. Kampung Durian Pamekasan. Jadi kamu ke sana itu bisa langsung metik sendiri. Iya dah. Iya kemarin itu Ayo ada yang di muncul. sana. Meluncur Bisa kapan? dicek sana. Sabtu langsung. Ya itu ya. Durian dan ya Allah potensinya kita itu ya. Itulah kenapa. Berarti Indonesia itu adalah seperti makhluk cewek cantik, perawan, tinggi, langsung
yang mau menyampaikan Belanda, Inggris, Portugal, Jepang tertarik gitu. Kemarin Saking buhainya ya. Kamu jajan bukan cuma satu. Ya iya, soalnya potensinya Kediri itu, kita itu ya di Allah. dataran tinggi itu katanya nggak ditanami apa nggak kecuali duren. Ya duren tok itu taninya itu. Kalau di sana saya sempat datang. Kediri itu di semen yang itu. Iya, Mbak. Jadi dia masuknya bayar, tapi nggak boleh bawa pulang. Kalau sampai makan sampai mendem monggo silahkan di dalam. Nah. Tapi nggak boleh keluar. Ini namanya fenomena apa ya? Nggak ngerti. Fenomena follower. Artinya begini, kenapa kok banyak durian kok akhirnya kok mahal? Ikut durian. Nanti bawang muspik ya misalkan ya. Wah, bawang kok sukses. Nanam bawang. Sebenarnya nggak harus begitu. Kita bisa berbagai macam tanaman. Sebenarnya itu aslinya potensi lah gitu. Nah, tugas kita yang sebagai marketer ini, branding ini nanti tinggal memperkenalkan ke dunia kan. Ini karena kan kita kan hidup kan nggak bisa cuman durian doang, nggak bisa tembakau doang. Kita begitu macam-macam, Bu. Butuh beras, butuh jagung, butuh Sebetulnya potensinya banyak berbicara sekali. tentang produk itu dari sakit hati saya. Produk ini. Dinas Wita, apa keistimewaannya basong-basongan itu kepada ini di pertanian? Tok. Oke, saya ngomong sama ini. Saya akan mau buat produk bawang goreng. Apakah bisa, Bro? Kalau kita tidak mulai, nggak tahu bisa apa tidak. Coba dulu, kalau nggak bisa berarti baru ngomong nggak bisa. Ayo. Oh, ternyata bisa. Ternyata produksi saya minta sukarela dulu ke ibu-ibu itu. Nanti kalau ini memang saya bayar nanti produksi. Coba dulu 10 kilo. Dicoba para tenaga ahli itu. Oh, enak. Sampai itu yang tester itu sampai ada order 100. Produksi lagi, bayar itu sudah profesional. Habis dalam 2 hari. Produksi lagi, dapat 3 dalam 1 bulan 400 botol saya. Kemarin. Makanya Waldina, ini Pak, Pak, dari Basongsongan bawang ini. Mantap. Makanya sudah banyak diakui lah di Sumedang itu. Bawang keraton gitu. Sudah aksi lah harinya, sudah eksekusi. Tinggal nanti kita kan tingkatkan lagi. Varian yang baru. Iya. Nanti ada balado sama crispy. Tapi ini kan Dawuh. Aku kan termasuk mania itu kelapa kan. Kelapa aja sudah. Itu kelapa itu kalau kita pecah-pecah jadi apa nanti? Dari bijinya, dari daunnya. Waduh. budat apa? Iya, kopi ya. Pangalan dan depan. Kopi. Ini kemarin salah satu petani yang kami kirim, ini petani asli pelaku. Jadi asli orang desa ya deh. jadi nginep di hotel di Pagraf. Wih, mantap. Makan, dibayar gitu. Ini salah satu bahwa petani itu memang harus dimunculkan sekarang. Bukan hanya yang di kantor aja itu. Masih turun ke Islam. Hah? Bukan turun ke Islam negeri barin balik. Islamik apa? Saya ajaran bahasa itu pagi atau Jumat. Kalau mat, kaki mat. Benam mat. Perkebunan memang kalau di Sumedang ini lebih ke tembakau dulu. Nggak ada yang lain masih tembakau. Sebetulnya tembakau ini kayaknya berpotensi ke depannya. Sekarang itu ada pelatihan khusus. Ada pun nanti ada petani binaan. Disebut Dinas Perkebunan. Ini mana apa, Pak? Tergantung kita itu mau memanfaatkan bagaimana. Tugas kita yang di bawah sekarang. Apa kalau Siap. Kita pokoknya tugas itu memprovokasi anak muda. Iya. Tak provokasi apa kayak. Ayo wis. sudah mulai Sudah dimulai. Ketika saya itu kan awal di petani, itu kan langsung di kan teman-teman, wah pertanian itu aja. Gitu. Setelah saya lebih masuk ke dalam apa, ya feedbacknya sekarang seperti itu lah. Saya memberi feedback ke dinas juga saya. Banyak lah teman-teman yang tanya, kok bisa, kok seperti itu masuk ke ini. Ya memang
apa ya? Itu proses semua lah. Iyalah. Belum. Oke, saya mau berangkat dulu. Loh, balik Mas. Balik. Siap. Sukses para petani-petani yang di Bandung Barat. Calon petani Kirain nginep sampe Mas. Yang ngawal di Kabupaten Belitung Usai, kita di bawah. Hujan Mas. Bawa jas hujan ya? bawa mobil deh. Oh, bawa mobil ya. Oh iya. Aku ingat ini pakai motor. Ya. Ya Mas. Oke.